Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah sekarang yang bertugas di kelas kecil adalah saya, Kak Jovan. Kenal suara saya kan? Nah sebelum kita mulai, Kak Jovan mau kasih tahu dulu. Sekarang itu kita masuk dalam ibadah minggu kelima sesudah Paskah. Temanya adalah anak yang saling mendukung. Bacaan Alkitab kita dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Nah, sebelumnya Kak Jovan mau absen dulu. Yang dipanggil namanya angkat tangan. Pertama, Imelda. Ada Imelda? Ada. Selamat pagi Kak Imelda. Kedua, Matthew. Selamat pagi Kakak Matthew. Ketiga, Abang Gilbert. Selamat pagi Abang Gilbert. Keempat, ada Adek Shalom. Selamat pagi Adek Shalom. Yang kelima ada Rahel. Selamat pagi Rahel. Dan terakhir yang keenam nih ada Adek Andre. Selamat pagi Andre. Sebelum kita mulai ibadah, Kak Jovan mau kalian semua siapin Alkitabnya. Sudah? Alkitabnya sudah disiapin? Nah, terus sudah pada mandi belum? Harus mandi dulu kalau mau ibadah. Oke? Sudah mandi? Bagus. Sikat gigi juga. Nah, sekarang karena semua sudah berpakaian rapi, kitabnya sudah ada, sekarang kita mulai ibadahnya. Untuk yang pertama, nih kita menyanyi dari Kidung Ceria 349. Semua yang tercipta. Oke, ikutin suara Kak Jovan ya, lagunya ya. Kita mulai. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Baitnya yang kedua. Kalau ada yang punya Kidung Cerianya, boleh bait kedua. Bareng-bareng ya. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Ya, cukup. Nah, 2 bait aja ya. Nah, sekarang kita mau masuk doa pembukaan. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan berkat-Mu pada kami anak-anak-Mu. Engkau sertai kami pada malam hari tadi hingga pagi hari ini kami sudah bangun sehat dengan penuh sukacita. Sekarang kami mau mulai ibadah Tuhan, berkati kami dan teman-teman kami ya Bapa. Kami mengucap syukur. Amin. Nah sekarang buka Alkitabnya. Kita mau baca dari Mazmur 108. Ayo, buka. Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Ayo. Nanti kita baca secara berbalasan ya. Kak Jovan baca ayat yang tercetak ke luar. Adik-adik nanti sama mama papa dibantuin juga boleh. Nanti baca yang ayat tercetak ke dalam. Sudah dapat? Nah, kita mulai ya. Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Kak Jovan dulu. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap, ya Allah. Nah, sekarang adik-adik. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit.
Tinggikanlah dirimu sampai mengatasi langit, ya Allah. Ya, berikut pembacaan Mazmur kita. Oke, Selanjutnya kita mau nyanyi satu lagu, terus nanti kita doa pembukaan, doa membimbing Roh Kudus, baru kita baca Alkitab. Oke, siap? Kita nyanyi dari Kidung Ceria 292. Tuhan kau gembala kami. Yang tahu lagunya, ayo semangat. Kita mulai ya. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Beri menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, waktu-Mu yang tersesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami akan mendengar. Tuhan Yesus Juru Selamat, mengayakan berkat. Dah, 2 bait saja. Sekarang kita masuk doa bimbingan Roh Kudus, supaya Alkitab yang kita baca, firman yang kita dengar membuat kita mengerti. Oke? Siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami anak-anak-Mu meminta padamu ya Tuhan, kirimlah Roh Kudus-Mu, tenangkanlah hati dan pikiran kami, biarlah firman yang kami baca dan kami dengar membuat kami mengerti Tuhan apa yang Kau hendaki pada kami anak-anak-Mu ini. Berkati kami Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang kita baca Alkitab dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Ayo buka. Kak Jovan sudah dapat loh. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Wah, panjang loh. Tuh, siap. Sudah dapat semuanya. Matthew, email, Gilbert, Shalom, Rahel, Andre sudah dapat. Nah, sekarang kita mulai. Kita bacanya bersama-sama ya. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Judulnya dulu, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? Mengapakah engkau menggagahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ayat 8. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia.
Kami bodoh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kami kuat. Kamu mulia tapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Adik-adik, berikut pembacaan Alkitab kita. Haleluya, 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 haleluya. Baik adik-adik, sekarang kita masuk dalam materi pembelajaran. Nah, pertama Kak Ivan mau tunjukin ini. Ada tulisan apa? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nih, aku di sini adalah Rasul Paulus. Nah, tadi yang bacaan kita. Nah, Apolos ini adalah Rasul Apolos. Nah, gambar manusia ini adalah kita, manusia. Dan bunga itu adalah iman kita kepada Tuhan. Nah, terus kalau sini Allah, ya Tuhan Allah. Oke, nanti Kak Ivan jelasin lagi. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Siapa ini? Ya, ini adalah ilustrasi gambar Rasul Paulus. Nih, sejarah sedikit ya. Rasul Paulus itu awalnya ada bernama Saulus. Adalah seorang Yahudi yang lahir dan dibesarkan di Tarsus, provinsi Kilkia, wilayah Asia Kecil. Paulus adalah keturunan suku Benyamin dan termasuk orang Ibrani. Pendidikan keagamaannya berakar pada kepatuhan terhadap hukum Taurat sebagaimana diterangkan oleh para nabi Yahudi. Jadi sejak kecil, usia 5 tahun, Paulus sudah dibiasakan untuk membaca kitab suci loh. Tuh, sampai 5 tahun udah bisa baca Alkitab. Nah, hebat nanti kayak Rasul Paulus. Nah, pada usia 10 tahun sampai ke 13 tahun, nah Paulus itu diharapkan untuk bisa mentafsirkan hukum Taurat juga dan semua yang ada di Alkitab. Tuh adik-adik. Nah, pada suatu hari Paulus adik-adik bertemu dengan Tuhan langsung di sebuah jalan namanya Jalan Damsik yang membuat Paulus matanya buta dan akhirnya menerima Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Tuh, pernah dengar kan cerita Paulus yang matanya buta? Aduh, kasihan. Tapi di situ Tuhan menolong Paulus dan akhirnya Paulus sadar. Nah, adik-adik, sekarang ini gambar berikutnya. Nah, ini ada rasul yang berikutnya yang tadi bacaan kita. Namanya Rasul Apolos nih. Ada gambar nih, 2 gambar. Nih, Rasul Apolos yang ini ya. Ini Rasul Apolos. Oke? Nah, Apolos bisa jadi singkatan dari Apollonius. Adalah seorang Yahudi, sama kayak tadi Rasul Paulus yang menjadi orang Kristen atau orang yang percaya sama Tuhan Allah. Ternyata Apolos berasal dari Alexandria. Dan Apolos sama kayak Rasul Paulus, dari kecil sudah jago suka baca kitab suci. Nah, adik-adik nih, tapi Rasul Apolos ini masih kurang pengetahuannya. Karena itu kemudian Rasul Apolos ini bertemu dengan Aquila dan Priscilla nih. Ini Aquila sama Priscilla. Ini Aquila, ini Priscilla. Mereka adalah temannya Rasul Paulus. Di sini Aquila dan Priscilla menjelaskan tentang jalan Allah. Nah, kemudian di situ barulah Apolos pergi ke kota Korintus untuk melayani di sana. Nah, ini adik-adik, ini adalah keadaan di kota Korintus ini. Nih, ini Rasul Paulus. Ini pada pemberitaan Injil Rasul Paulus di Efesus. Paulus mendengar kabar nih adik-adik dari jemaat Tuhan di Korintus melalui surat yang diterimanya. Nah, di surat itu ditulis bahwa sedang terjadi perselisihan antara jemaat yang bisa mengakibatkan sebuah perpecahan adik-adik. Waduh, jangan sampai ya kejadiannya. Nah, pokok permasalahannya adalah ada kelompok atau orang saling menuding dan memegahkan dirinya. Mereka tuh sombong. Ada yang merasa hebat bahwa
Mereka itu, aku nih orang kaya nih, aku punya uang banyak nih, aku nih orang hebat, aku nih orang pinter. Nah, ada yang orang-orang kayak gitu, jemaat di Korintus yang seperti itu. Dan mereka seperti itu karena mereka membandingkan sama jemaat-jemaat lain yang gak punya uang banyak, yang gak punya kekuasaan, yang gak terlalu pintar. Nah, seperti itu adik-adik, nih gambar kedua tuh. Mereka saling seperti itu tuh. Nah, di sini, nah Rasul Paulus. Nah, di sini juga, nah Rasul Paulus juga dipertanyakan nih. Iya, kenapa kita harus milih Rasul Paulus? Tuh sama jemaat yang ada di Korintus, ya kenapa jabatan Rasul Paulus itu apa? Dikarenakan di sana ada rasul yang baru datang, yaitu Rasul Apolos. Di sini mereka membandingkan, kenapa harus Rasul Paulus? Kita lebih milih Rasul Apolos karena bla 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 gitu. Di sini Paulus menegaskan posisinya bahwa hanya sebagai hamba Kristus, bukan hamba jemaat Korintus. Karena semua hamba Kristus atau rasul, adik-adik, mempertanggungjawabkan langsung kepada Kristus dan Kristus yang berhak menghakimi mereka. Nah, terus adik-adik nih, dalam bacaan ini adik-adik, jemaat Korintus nyata memiliki kebanggaan bahwa mereka adalah warga yang terhormat, dikarenakan tadi mereka itu punya uang yang banyak, mereka punya kekuasaan, mereka pintar. Nah, untuk menyikapi ini adik-adik, Rasul Paulus mengarahkan jemaat Korintus untuk bersikap yang baik terhadap setiap jemaat dan rasul lainnya. Para rasul hanya boleh dipandang sebagai penanam dan penyiram. Tuh yang tadi Kak Jovan bilang, penanam, penyiram. Nah, kayak ayat 1 Korintus tadi, aku menanam, Apolos menyiram. Nah, di ladang Tuhan tuh, dan Tuhan yang menumbuhkan. Nah, Paulus menjelaskan bahwa semua yang ada pada jemaat Korintus seperti harta, kekayaan, uang, terus mobil, mereka belum zaman itu belum ada mobil ya, bercanda. Terus kepintaran, kekuasaan, nah itu semua itu dari Tuhan. Jadi kalau kalian salah menggunakannya, bisa aja diambil sama Tuhan, di mana saja dan kapan saja, adik-adik. Oke? Nah, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari ada juga namanya perselisihan antar kelompok loh adik-adik. Nah, salah satunya nih, contohnya ini ada seperti ini, ada satu anak kecil nih, yang sebelah sini kiri ini cowok, tahu nggak dia sedih kenapa? Terus lihat yang sebelah kanan ada yang cewek, dia juga tahu nggak sedih kenapa? Nah, kalau menurut Kak Jovan nih, yang cowok ini dia sedih karena mungkin dia sulit membaca. Ayo, di sini kelas kecil yang masih sulit membaca siapa? Mau baca buku atau mungkin baca kitab, masih agak lama. Nah, sama teman-temannya jangan digangguin, jangan dihuhuin, jangan diejek-ejek, kasihan. Harusnya kita apa? Betul, kita tolong. Nah, yang ini mungkin temannya ada yang susah belajar, gak bisa mengerti pelajaran, jangan dibilang bodoh, gak baik. Harusnya apa? Betul, kita tolong nih, seperti gambar berikut ini tuh. Nah, lihat tuh kan, karena satu menolong, yang lainnya karena satu gak bisa, yang lainnya ikut datang menolong, membantu belajar membaca sampai temannya bisa, bukannya diejek-ejekin, gak baik dong. Terus seandainya kalau susah dalam belajar nih, bisa minta tolong sama orang yang lebih tua, kayak mama, papa, oma, kakak, oke, om, tante, ya. Jadi jangan diejek-ejekin, dibilang ih kamu nggak pintar, ih kamu bodoh, ih padahal tuh nggak boleh ngomong kayak gitu. Tetet, dilarang, oke. Nah, ini ada contoh lagi nih. Tuh, ini ada yang pernah seperti ini enggak? Aku mau temenan sama dia. Dia tuh bajunya jelek, rambutnya kucel, Tuh, ada yang sering kayak gitu enggak? Ayo, anak-anak dari kelas kecil. Atau enggak, dia naiknya sepeda ke sekolahnya, aku kan naik mobil. Nah, ada yang kayak gitu enggak nih? Kalau nggak ada yang seperti ini nih, gambar berikutnya nih, karena badannya paling besar, dia suka gangguin sama temennya yang badannya kecil. Ayo, siapa nih yang di rumah suka gangguin adiknya nih, kakaknya nih? Atau mungkin di sekolahan suka digangguin sama temennya, atau nggak gangguin temennya? Tuh nggak boleh, harusnya kita seperti ini.
Kalau punya teman, walaupun dia bajunya jelek, dia pergi ke sekolah cuma diantarin naik sepeda, tuh kita harus temenan, kita harus main bareng sama dia, karena dia juga manusia sama seperti kita, dia ciptaan Allah. Jadi semua ciptaan Allah itu baik, kita harusnya main bersama-sama, nanti Tuhan suka. Nih kayak ini nih kakaknya nih, ini contoh nih gambar nih, kak yang besar lindungin yang kecil gitu kan, jadinya enak dilihat, bisa main bareng-bareng tuh kan. Adik-adik nih, ada lagi nggak? Nah, nih adik-adik, ini ada satu contoh. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita nggak cuma hanya membantu teman kita, nggak hanya membantu saudara kita, tapi kita juga bisa membantu mama papa kita, orang tua kita, adik-adik. Nah, nih pertama nih ada anak-anak yang bantu apa? Ya betul, lagi bantu mencuci piring, mencuci gelas, mungkin nyuci baju juga. Nah, terus yang kedua nih ada bantu siapa? Mamanya bantu bersih-bersih meja, ngepel kah, atau mungkin bersihin kursi, bersihin tempat tidur. Nah ayo, yang kalau bangun tidur langsung masuk kamar mandi gak diberesin dulu siapa? Nggak boleh, harus bantuin ya. Nih terus ada lagi nih, bantuin masak tuh sama mama atau sama papa, boleh, atau nggak bikin kue kayak kayak Jovan. Kak Jovan suka lo bikin kue sama Kak Jovan lo, enak lo kuenya. Oke, nah ini salah satu contohnya adik-adik. Karena dalam beribadah kita harus saling membantu adik-adik, mau orang tua, teman kita, saudara kita. Apabila Apalagi kalau situasi seperti sekarang ini adik-adik yang ada pada saat kita ini, kita bisa praktein loh contoh-contoh seperti yang di rumah ini. Tuh kita bisa bantu mama nyuci, bersih-bersih, bikin makanan, main sama adik, oke, main sama saudara, oke, oke. Amin. Untuk ayat hafalannya kita ambil dari 1 Korintus 3 ayat 6. Yang tadi itu yang ada di gambar. Ya betul. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Oke adik-adik, sekali lagi bareng-bareng ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Itu ya hafalan untuk adik-adik kelas kecil. Oke? Dihafalin ya, nanti dibikin videonya, dikirim ke grup lengkap ya. Oke? Nah sekarang ini untuk aktivitasnya. Aktivitasnya kalian harus melengkapi lembar toko Alkitab yang ada di sini nih. Tuh yang paling atas pasti tahu kan? Tadi kita habis baca tentang kisahnya Rasul siapa? Nah, terus di bawahnya ada lagi, terus di bawahnya ada lagi. Tuh, ada yang depan hurufnya Y. Ayo siapa? Ayo. Terus ada yang huruf depannya S lagi. Tuh. Oke? Sip. Nanti jawabannya ada di akhir video ini. Tapi nggak boleh nyontek ya, nggak boleh langsung lihat ending videonya, nggak boleh. Kalian harus kerjain dulu di kertas. Oke? Nanti diminta bantu sama papanya. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu Teng teng dering. Nah, Kirim Ceria 184. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Tuh ada yang tahu lagunya ya? Kak Ivan suka lo lagunya. Ya, nyanyi ya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bait kedua. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bait 3.
Ada menjawab yes dan menjawab ya. Pergi dengan goodbye atau dengan dadah. Bahasanya berbeda dan lain ucapannya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Baik, terakhir. Ya, di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Putranya ia selalu melindungi kita, dan kita memuji namanya. Ya, happy Sunday. Nah, sekarang kita masuk doa syafaat. Nah, kita mau mendoakan teman-teman kita, kakak-kakak pelayan juga, pendeta kita, gereja kita. Oke? Siap? Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami hadir dalam doa syafaat ini. Kami mau mendoakan untuk teman-teman kami yang ada dimanapun. Kiranya Engkau berkati mereka ya Tuhan. Jika mereka sakit, biarlah Engkau obati mereka, biar mereka cepat sembuh ya Bapa. Ya Bapa, jika teman-teman kami kesulitan, kiranya Engkau berkati mereka juga dan tolong mereka agar mereka mampu melalui kesulitan itu. Ya Tuhan, dalam doa syafaat ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajarannya, stafnya, semuanya, sampai Pak RT, Pak RW, kiranya para pemimpin kita ini dapat melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin dan juga selalu diberi kesehatan. Dan juga Tuhan, dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Getsemani Cirebon, bersama 6 PLK, PAPT, GP, PKB, PKP, PKLU, kiranya dan juga komisi, kiranya Tuhan berkati semua pelayanan kami Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk janda duda, ya anak yatim piatu yang melalui kesusahan dan dalam keadaan seperti ini. Biarlah Tuhan kiranya Kau membantu mereka untuk melalui semua ini Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk keadaan seperti sekarang yang dimana terjadi virus corona. Kiranya Engkau mau membantu kami manusia untuk melawannya, untuk menemukan obatnya. Biarlah virus ini secepatnya menghilang dari muka bumi dan kami kembali beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Ya Bapa, kami tahu ini jauh dari sempurna, di mana Engkau mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Bapa, Engkau membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita masuk persembahan. Kita nyanyi ya. Tapi untuk persembahannya nanti kalian bisa titip ke mama papa, masukin ke amplop, nanti masih mama papa kasih ke sektor-sektor masing-masing. Oke? Nah, kita nyanyi lagu. Aku bawa. Siap? Kita mulai. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, nah tadi persembahannya sudah, sekarang kita mau doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan. Berkati persembahan ini, kiranya berguna untuk pelayanan, kasih-Mu dan sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita mau nyanyi satu lagu sebelum selesai ibadah.
Perhatikan. Ceng ceng. Kidung ceria 37. Allah Bapa melindungi. Oke? Kita mulai. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi. Beriman lebih nyaman dari peluru dalam sarang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya. Tiap kali minta pertolongan diberikan. Yuk masuk. Anak-anak milik Bapa disertai diasuhnya. Tangannya lembut dan kuat menyunami aksi jahat. Anak-anak milik Bapa dengar nanti tinggalkannya, melimpahi cinta kasih agar nyanyi angkat baik. Dah, ayo semuanya duduk yang rapi, lipat tangannya, kita mau doa untuk selesai ibadah. Sudah semuanya? Ayo, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah. Berkati kami lagi Tuhan, berkati keluarga kami, teman-teman kami, biar kami juga diberi selalu kesehatan, agar di minggu depan atau yang akan datang kami dapat kembali ikut beribadah ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Yeay. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu.